Siapakah yang dapat mengajukan usul dan apa saja syarat dan prosedurnya? 2. Apa saja yang dapat diusulkan diubah dan apakah alasan yang diajukan harus bersifat final dan mungkinkan materi diusulkan berubah dan bertambah pada saat pembahasan. Ketiga, bagaimanakah proses pembahasannya dalam persidangan MPR? Keempat, apakah pembahasan dapat melebar ke materi lain yang tidak digunakan? September. Siapakah yang diberi tugas untuk melakukan perancangan yang didukung oleh pengkajian yang lebih mendalam? Kalau naik di saya yang sosial medianya dapat dilibatkan dan partisipasi masyarakat dapat diberi untuk membahas pada dasar itu. Dan ketujuh, bagaimana mencegah agar para pengusul berubah pikiran sehingga jumlah cetak 20 para pengusul berubah di halaman. Kenapa hilang? Prof. Armin, ya, silakan Prof. Ini tidak bergerak. Ini tidak bergerak. Silakan Prof. Pengalaman tahun 2007. Kenapa bergeser-geser? Nah, saya tidak geser, Ki. Geser. Usul perubahan amandemen sebagai tindak lanjut usulan DPD periode 2004-2009 dilakukan pada Agustus 2007 yang mengalami jalan buntu. Penyebabnya karena syarat krusial dalam pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 tidak dipenuhi, yaitu minimal sepertiga dari jumlah anggota MPR. Jumlah dukungan yang tidak mencapai batas minimal yaitu 200 anggota dari total 678 anggota MPR periode 2004-2009. Pada awalnya jumlah dukungan cukup signifikan, namun dalam perjalanannya jumlah tersebut terus menyusut akibat anggota fraksi besar di MPR yang berasal dari partai politik ramai-ramai menarik dukungannya sehingga tidak memenuhi batas minimal untuk dilakukan agenda sidang perubahan. Saat ini jumlah anggota MPR periode 2019-2024 adalah 706 orang, sehingga untuk memenuhi ketentuan minimal seperti yang didukung oleh 235 anggota MPR. Lanjut Prof. Tidak mau bergeser, Prof. Nah ini dia saya di anu tak di ya tak di ini Zoom tak di Zoom. Di WA. Di Zoom yang sedang berlangsung ini. Itu tidak mau bergeser, sudah aku baca. Tidak bergeser Prof. Alimin. Itu di sebelah bawah tanda panah kanan kita tindih. Bukan naik turun, tapi sebelah kanan yang mengarah panah kanan. Tidak bisa kita tindih, harus di sana. Ini barusan saya ikut Zoom begini. Sudah suruh. Ya. Jangan host yang ubah-ubah. Nah, berapa ini? Ini Prof. Lupi. Berubah tapi tidak mau ya. Nomor halaman 8 Prof. Alimin di Teams. Sudah. Ya. Silakan. Ya itu sambungannya nih. Ya.
Sambungannya. Majelis Permusyawaratan Rakyat pasal 2 ayat 1 dan ayat 3 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. 3. Segala putusan MPR ditetapkan dengan suara yang terbanyak. Pasal 3 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Perubahan prinsip Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ada 3 isu sentral usul perubahan kelima Undang-Undang Dasar 45 yang digagas oleh DPD. Di antaranya 1. Memperkuat sistem presidensial. 2. Memperkuat lembaga perwakilan. Dan ketiga, memperkuat otonomi daerah. Kesimpulan, amandemen Undang-Undang Dasar 45 untuk menjawab berbagai permasalahan fundamental sistem kehidupan berbangsa dan bernegara agar selamat dari krisis politik, krisis ekonomi, krisis hukum, dan krisis moral. Amandemen bertujuan untuk memperbaiki sistem kehidupan ketatanegaraan, bukan sebaliknya untuk memperkuat oligarki kekuasaan dan memperlemah check and balance, terutama Presiden, DPR, DPD. Rekomendasi. Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 45 seyogianya merancang konstruksi nilai dan bangunan kenegaraan yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Amandemen kelima Undang-Undang Dasar memperkuat nilai-nilai fundamental kehidupan ketatanegaraan, yaitu perbaikan substansi Indonesia sebagai negara hukum dan demokrasi rakyat, penguatan check and balance dan akuntabilitas publik untuk mewujudkan good governance serta mengakomodir paradigma baru dalam lingkungan global. Terima kasih. Ini makalah dari PowerPoint dari Profesor Dr. Insinyur Abdullah Salim SIMA. Saya belum tambah dan kurangi untuk menghindari tuntutannya Prof. Abraham. Terima kasih. Selanjutnya. Dialog. Ya, siapa lagi Prof? Ya sudah 3 orang ini Prof. 3 Ji Prof. Ya, Prof Alimin. Aja 3 supaya banyak berdiskusi. Saya buka saja kesempatan diskusi. Oke. Anu saja berdasarkan mana ini? Berdasarkan siapa angkat tangan duluan? Ya, Siapa yang angkat tangan itu dulu? Prof Jafar, dia dari tadi bicara. Dia minta. Oke. Prof. Saya Jafar. bicara. Baik, terima Jafar kasih. Haruna, Prof Jafar Haruna. Prof. Jafar Haruna, silakan Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Armin MSc, Profesor Dr. Alimin Maidin, sahabatku sejak kecil. SMP, SMA. Profesor Anwar Arifin, kakandaku yang tercinta. Profesor Saudin Taha tidak ikut. Baik. Amandemen ini sudah amandemen Undang-Undang Dasar 45 sekarang ini sudah 4 kali. Dan sudah beberapa elemen-elemen yang mengusulkan untuk amandemen berikutnya. Tapi sampai saat ini belum pernah ada yang goal untuk amandemen untuk kelima kalinya. Nah, saya berharap untuk amandemen untuk kelima kalinya ini kita kembali saja kepada aslinya Undang-Undang Dasar 45 plus Piagam Jakarta. Itu saja. Kita kembali lagi ke situ. Jangan terus-menerus untuk sampai amandemen kelima. Jadi amandemen yang kelima ini kita kembalikan kepada aslinya Undang-Undang Dasar 45 berikut pembukaan mukadimahnya. Saya kira Profesor Armin sudah sangat cukup piawai untuk ini semuanya. Itu saja usul yang pertama dulu.
Kalau ada yang lain barangkali nanti kita tampung lagi. Ya. Kebetulan saya terus apa saya di tengah-tengah empang ini. Ya, terima kasih. Profesor Adimin Medin, terima kasih. Profesor Armin. Ya. Prof. Lomba. Pak Armin dia sudah lupa sama Rinda ya. Prof. Alimin Medin, Prof. Lomba. Prof. Lomba mau bertanya. Ya, kesempatan berikutnya saya persilakan. Prof. Lomba Sultan. Ya, Lomba Sultan. Ya, orang jadi ponto terus lomba itu orang jadi ponto lagi. Silakan Prof. Lomba Sultan. Ini semua dapat kesempatan bicara. Ya. Tidak terdengar suara tak, Prof. Lomba. Peserta tidak terdengar suara tak. Belum terdengar, belum Ini Prof. terdengar, Sultan. Prof. Lomba. Ini. Suara tak belum terdengar. Ya belum bicara ya. Barangkali terlalu banyak makan kuda itu Profesor Lomba. Tidak terdengar suaranya, Prof. Lomba. Halo. Ada Tidak. Assalamualaikum. Ya, baru terdengar lagi. Kedengar. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya baru saja makan kuda Pak, jadi tidak kedengaran Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi kembali. Saya sempat baca makalah yang disampaikan oleh Pak Prof. Abrar dan juga telah mendengar materi yang disampaikan oleh guru saya Pak Prof. Muin Pakmal dan sahabat saya Pak Prof. Tabri Samin. Ya. Tadi ada yang menyinggung bahwa Undang-Undang Dasar 1945 bukan kitab suci. Kayak yang tidak bisa berubah ya. Ya. Undang-Undang Dasar ini adalah bisa berubah. Kalau menurut saya adalah memang ajaran dasar dalam Al-Quran itu sebagai kitab suci memang tidak bisa berubah ajaran dasar, ajaran pokoknya. Tapi pemahaman terhadap ajaran dasar itu adalah sama dengan sifatnya Undang-Undang Dasar. Bisa berubah tergantung adalah perubahan zaman, perubahan tempat, keadaan, niat, dan adat. Jadi ajaran dasarnya tidak bisa berubah. Okay. Tapi ajaran penafsirannya adalah bisa berubah sama dengan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Kalau kita mengacu kepada pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan ayat 2, di mana di situ bahwa harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 anggota MPR atau sebanyak 474 anggota MPR. Kemudian ayat 2 adalah sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 anggota dari seluruh anggota MPR atau sebanyak 357 anggota MPR. Mengenai terpenuhinya syarat kuantitatif tadi, dengan asumsi DPD solid ya, dan praksi masing-masing partai solid termasuk partai koalisi Jokowi, maka ada beberapa simulasi yang boleh jadi adalah terjadi. Ya. Simulasi dan skenario besar yang terjadi dan akan membuat proses amandemen adalah berjalan mulus. Yang pertama, anggota MPR dari DPR dapat melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tanpa kehadiran DPD. Jadi tanpa kehadiran DPD, ya, itu bisa dilakukan melakukan amandemen ya. Jumlah anggota MPR dari DPR itu memenuhi syarat quorum untuk pengusulan pengubahan dan persetujuan. Skenario kedua adalah anggota MPR dari fraksi pendukung pemerintah Jokowi yang jumlahnya 427 anggota memenuhi syarat pengusulan dan memberi persetujuan. Namun jumlahnya belum memenuhi syarat untuk quorum sebanyak 474 anggota DPR. Artinya kekurangan tersebut adalah harus ditutupi anggota DPR dari DPD atau dari fraksi di luar
dukung pemerintahan, misalnya dari anggota DPR dari Demokrat, kemudian PKS, karena sekarang ini adalah PAN sudah bergabung. Ya. Kecuali kalau tidak dikasih menteri, tiba-tiba lagi balik ya untuk tidak bergabung kepada pemerintahan Jokowi. Simulasi yang ketiga atau kemungkinan ketiga yang terjadi adalah fraksi partai koalisi pendukung Jokowi sebanyak 427 anggota MPR ditambah dukungan solid anggota MPR dari DPD sebanyak 136 anggota, maka gabungan dua kelompok besar koalisi Jokowi ditambah DPD akan memiliki kekuatan 567 anggota MPR. Bagi Jokowi adalah tidak sulit. Kalau ada keinginannya terutama adalah untuk menambah atau memperpanjang masa jabatan presiden dan wakil presiden. Sekali lagi bahwa bagi Jokowi adalah tidak sulit. Namun dalam beberapa pernyataan walaupun apakah benar itu adalah Jokowi ada sangat tulus untuk hanya 2 periode, itu namanya politik. Boleh jadi dia mengatakan saya sesungguhnya adalah tidak mau lagi, tetapi karena saya diminta dan berat untuk menolaknya. Jadi saya kira itulah skenario tadi adalah yang boleh jadi adalah amandemen Undang-Undang Dasar tadi adalah hanya perubahan terbatas, karena sesungguhnya adalah tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga syarat dengan kepentingan politik ya. Melanjutkan amandemen dengan berbagai pasal termasuk juga adalah untuk memperpanjang masa jabatan atau menambah 3 periode jabatan presiden, sama-sama juga adalah penuh dengan atau syarat dengan kepentingan politik. Jadi kesimpulan saya adalah tidak mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 adalah syarat dengan kepentingan politik. Melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945 juga adalah syarat dengan politik. Sekarang ini adalah apakah kepentingan politik yang tidak mengamandemen dan yang mengamandemen adalah tidak mengorbankan kepentingan masyarakat. Jadi saya kalau misalnya adalah harus diamandemen adalah demi untuk meningkatkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat, saya setuju diamandemen. Dan tidak setuju kalau masyarakat yang menjadi korban. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi? Apa cukup 3 dulu atau ada lagi? Saya barangkali Pak Askin saya. Pak Askin, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah saya melihat ketua kita itu Prof. Anwar, kami sama-sama di MPR dulu. Kami terlibat di dalam pembahasan Undang-Undang 45. Jadi saya mencoba mengikuti diskusi ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Bapak sekalian, tadi sudah disampaikan Prof. Muin Fahmal, Prof. Sabri, dan Pak Abrar, sudah dibacakan. Saya mau ikutinya, menarik sekali, di awal yang Prof. Muin Fahmal tadi itu, saya sangat menghargai keseluruhan pembicara ini, dan ada hal yang penting sekali saya kira memang harus dikemukakan seminar yang berarti ini, bahwa ini ada suara guru besar, sehingga jadi catatan penting untuk para politisi kita di MPR untuk dijadikan bahan untuk diskusi. Poin yang saya ingin sampaikan adalah, menarik sekali tadi itu adalah, seyogianya itu ada diskusi atau substansi yang apa yang akan dibicarakan di dalam amandemen kalau akan diamandemen. Sehingga tadi Prof. Muin sudah membukakan, ya harus dibahas minimal 4 tahun lagi kira begitu. Jadi ada pembahasan yang matang betul. Ini substansi yang kita ubah. Yang prinsip dulu itu kan presiden tidak terbatas. Kemudian kita jadikan hanya 2 periode. Itu sudah final waktu itu. Kalau ada perkembangan lagi sekarang itu, jangan dulu kita masuk ke sana. Kita coba diskusikan dulu apa yang substansi yang akan diubah, yang sangat diharapkan oleh beberapa anggota itu. Jangan sembunyi-sembunyi mengenai apa yang akan diskusikan. Itu berbahaya sekali itu.
Tadi Permen juga menyinggung mengenai Pancasila. Ada perubahan di dalam pelaksanaannya. Itu juga betul berbahaya sekali itu. Sudah jelas di dalam pembukaan itu Pancasila itu satu-satunya sumber asas hukum. Kemudian di dalam pelaksanaannya, di dalam pembahasan undang-undang itu akan diubah menjadi Trisila misalnya. Itu fatal itu. Jadi memang saya setuju bahwa ini harus ada substansi yang didiskusikan lebih awal dan guru besar harus berperan di sini. Kita harus menyatakan bahwa guru besar itu tolong dilibatkan di dalam pembahasan apa yang akan didiskusikan sebelum kita menetapkan bahwa ini yang akan kita bahas. Dan demikian betul-betul matang, tidak mencari-cari alasan yang tersembunyi, yang nanti dalam rapat itu dikemukakan bahwa sungguhnya hanya ingin memperpanjang jabatan presiden atau agak hal yang lain yang ingin disampaikan, yang tidak jelas sebelumnya. Tadi sudah dinyatakan bahwa ada amandemen terbatas. Jadi memang ini sangat berbahaya karena dengan koalisi partai ini segalanya bisa jadi. Saya ini baru kemarin Agustus selesai di Hakim Ad hoc Tipikor. Banyak sekali kasus-kasus itu money politik yang terjadi. Nah itu berbahaya sekali itu jarang itu. Nah serba bisa itu kalau terjadi demikian itu. Ini sangat berbahaya sekali dengan keadaan-keadaan yang sudah membudaya barangkali begitu mengenai korupsi tersebut. Sangat. Pada kami waktu sama dengan Prof. Arifin, Nur Arifin dulu itu, aman-aman sekali pada waktu itu. Sehingga kami sebagai anggota Dewan sangat terbatas juga kayak punya peluang. Dan mengemukakan betul-betul jernih hal-hal yang dikemukakan itu. Saya juga terlibat dalam pembahasan Undang-Undang Dasar sebagai panitia ad hoc 1 pada waktu itu. Jadi itu saya punya harapan bahwa seyogianya substansi yang mau dibahas itu dikemukakan secara terbuka. Ini yang harus kita diskusikan. Sehingga kata-kata terbatas itu jelas arahnya itu. Pancasila tidak bisa lagi diutik-utik. Itu diperjuangkan dengan susah payah, pengorbanan antara tokoh-tokoh kita itu sampai terbentuklah Pancasila itu dengan utuh. Nah kalau kita akan lagi undang-undang BPIP segala macam itu berbahaya sekali. Harus final itu. Itu barangkali karena apa? Karena koalisi partai ini yang bisa berubah-ubah. Jadi saya kira peran guru besar ini harus menyatakan dirinya kami bersiap untuk berperan di dalam perubahan ini. Dan tentu saja ada diskusi lebih awal yang dijadikan bahan dan dimasyarakatkan, ya, itu masyarakat. Untuk kembali ke Undang-Undang 45 barangkali saya tidak begitu ini karena kita sudah sepakat dulu dengan kembali Undang-Undang 45 itu berarti kita memungkinkan sampai berapa periode, tidak unlimited itu masa jabatan presiden. Kita sudah kesepakatan dulu itu. Jadi barangkali itu yang saya pesan kita ini. Saya sangat menghargai pertemuan kita ini. Ya, kebetulan saya baru saja berada di Makassar lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tanya Prof, masih ada lagi? Ada dari tadi. Siapa? Sebut namanya. Baru Hah? Ustaz Pak, Prof. Ustaz, ya silakan Prof. Terima kasih Prof atas kesempatan ini. Dari pertanyaan ada 2 kalau saya tidak salah tadi. Saya sangat setuju pada penanya yang pertama bahwa adapun untuk perubahan amandemen yang kelima yang memang sudah dilakukan 4 kali ini untuk amannya negara dalam artian untuk lebih fokus untuk bagaimana supaya masyarakat bisa makmur dan sejahtera, lebih baik kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 awal. Karena pada penanya yang ketiga tadi kalau tidak salah bahwa peran profesor ini apakah kira-kira bisa menyatu
dalam artian bahwa seluruh profesor yang ada di Indonesia bisa didengar oleh anggota MPR atau presiden. Karena kita tahu bahwa pada umumnya bahkan seluruh profesor yang ada adalah aparatur sipil negara, sehingga mungkin saja tidak terlalu punya kewenangan dalam artian didengar oleh para pengambil kebijakan khususnya di MPR. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Siapa lagi? Prof. Arvin tadi. Prof. Arvin, silakan, Prof. Arvin Hamid. Arvin Hamid. Prof. Arvin Hamid. Prof. Arvin. Tidak, saya menambahkan lagi bahwa para profesor ini tidak semua ASN. Sekarang ini saya sendiri sudah tidak ASN lagi. Umur saya sudah 70 tahun. Nah, mungkin ke Anwar Arifin, Profesor Anwar Arifin itu tidak ASN juga. Sudah tidak ASN, jadi bebas saja kita ini. Terserah. Nah, tidak ada yang perlu kita takutkan sekarang ini. Kita mau jadi saya kira seperti usul saya pertama tadi, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli dengan beberapa perubahan-perubahan yang perlu ini ada pasal 37 tadi, bahwa jangan lagi ada sampai periode 2 periode, itu saja gitu. Oke, betul, Pak. Hitung-hitungan yang disampaikan oleh Profesor Lomba tadi, ya memang Profesor Lomba tadi itu pintar sekali menghitung-hitung jumlah anggota DPR, jumlah anggota DPD, dan jadi serahkan kepada, jadi kita para profesor ini menghitung. Kita hitung baik-baik, nanti Profesor Lomba yang hitung. Pasti dia tahu itu semua, berapa orang di sana yang di sana, berapa yang malas, berapa yang hanya datang dulu. Nah, itu Profesor Lomba tahu persis itu. Nah, ya, oke deh, terima kasih. Ya, Prof. Arvin. Arvin, silakan. Prof. Arvin Hamid. Prof. Arvin. Arvin Hamid. Prof. Arvin, silakan Prof. Arvin. Arvin Hamid. Silakan Prof. Muta. Belum ngomong, belum dengar dia. Belum dengar beliau itu, Pak. Beliau belum dengar, Prof. Arvin Hamid. Halo, Prof. Arvin. Prof. Arvin, silakan Prof. Arvin. Muti. Belum bicara, Pak. Belum mulai bicara. Beliau belum mulai bicara. Ya, supaya segar, kasih dulu Dr. Nunu. Prof. Arvin, silakan. Enggak dengar beliau itu. Tidak dengar. Ya, Dia Dokter. mute terus tadi. Mute. Kawan Sarenande. Pak Wayan. Prof. Wayan. Wawan. Prof. Wayan, silakan Prof. Wayan. Wawan Serenade. Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya, silakan. Menarik sekali tadi yang dipaparkan oleh bapak-bapak yang ahli di bidang ini. Ya, saya setelah mendengarkan Berapa orang, Pak? setelah mendengarkan tadi apa yang disampaikan Berapa orang tua? Tentang gagasan untuk amandemen Undang-Undang Dasar. Ya, awalnya saya sendiri juga tidak sependapat ya dengan
gagasan untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu sebenarnya kalau saya sendiri sependapat Undang-Undang Dasar 45 itu sudah sangat bagus, ya. Sudah mencakup semuanya sebenarnya itu dalam kehidupan bernegara. Cuma mungkin pelaksanaannya yang mungkin yang masih harus ditingkatkan terus, ya, ditingkatkan terus. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 itu adalah dasar bagi setiap warga negara untuk sebagai warga negara. Di situ sudah diatur semuanya, hak dan kewajiban warga negara juga sudah diatur lengkap sebenarnya dari situ. Saya tidak habis mengerti sebenarnya kenapa ada upaya-upaya untuk amandemen Undang-Undang Dasar 45 itu. Ini yang saya tidak habis mengerti. Aduh, saya sampai ngelus-ngelus dada itu. Waduh, kok kelemahannya di mana Undang-Undang Dasar 45 kita itu. Nah ini dan Undang-Undang Dasar 45 itu disusun itu sudah oleh para ahli-ahli di bidangnya itu zaman dulu. Itu sudah sangat mendasar sudah. Jadi saya sebenarnya kurang sependapat kalau ada upaya-upaya untuk itu. Apalagi upaya-upaya untuk meninjau kembali Pancasila misalnya. Pancasila itu kan sudah sebagai dasar negara. Kalau dasar negara itu di utak-atik lagi itu kan ambruk negara ini. Seperti bangunan, dasarnya kan sudah ada, sudah kokoh sebenarnya itu. Kalau dasarnya di utak-utak lagi lah, apa ada ambruk itu dari negara bangunan itu misalnya gitu ya. Jadi terus terang saya tidak habis pikir. Ya namanya orang banyak ya, tidak terlepas dari kepentingan politik tadi yang disampaikan itu. Jadi sangat prihatin sebenarnya saya ini ada upaya-upaya, waduh Pancasila ini begini. Di situ sudah lengkap misalnya Pancasila itu kan. Di pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu sudah tersirat itu Pancasila dari situ. Ya, jadi itu yang bisa saya sampaikan Pak. Saya bukan ahli di bidangnya Pak. Saya tidak ahli dalam bidang ini. Jadi saya ini kalian saya itu bidang konversi energi terbarukan, sehingga saya jadi ya kurang begitu punya wawasan yang kuat untuk menganalisis ini begitu Bapak. Jadi saya kira itu secara singkat dari saya Prof. Jadi mohon maaf saya tidak bisa memberikan wawasan yang lebih jauh karena memang background saya, latar belakang saya itu. Saya kira begitu Prof yang bisa kami sampaikan. Terima kasih kami diberi kesempatan untuk menyampaikan pendapat begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susila. Terakhir saya berikan kesempatan Prof Artin Hamid. Silakan Prof. Apa sudah cukup? Sudah menghidang kayak ini? Tidak dengar Ki Prof. Hah? Tidak dengar Ki. Muti, ada Prof Haryanto. Ya. Wardoyo. Silakan Prof Haryanto.
Ya, Prof. Haryanto dulu. Prof. Haryanto. Prof. Haryanto, silakan Prof. Nah, cukup ini dulu karena terlalu lama dia tidak respon. Baik, saya kasih berikan kesempatan. Prof. Arfin saja, Prof. Arfin Hamid. Ya, Prof. Arfin. mana Prof? Silakan dibuka Prof. Itu terbuka nih Prof. Aryono. Silakan. Haryanto. Haryanto atau Arfin? Haryanto, Prof. Haryanto terbuka nih. Silakan. Haryanto dulu. Itu sudah kasih tangan. Silakan Prof. Silakan Prof. Komentarnya. Kenapa kau tidak bicara-bicara? Tidur. Apa? Oh, saya kayak membuka saja. Ya, kalau tidak ada tanggapan dari Prof. Haryanto, saya berikan kesempatan kepada Prof. untuk berikan tanggapan balik. Prof. Arifin. Anwar Arifin. Prof. Anwar. Prof. Muin. Sebentar Prof. Anwar. Ya Kak Ano, silakan Kak. Iya Prof. Saya diminta. Ya, silakan Kak Ano. Sebenarnya saya sama dengan Prof. Askin, siapa lagi tadi, ada Prof. dari UIN ya, dahulu. Ya, kalau kita adalah analisis aktor, amandemen pertama Undang-Undang Dasar 45 itu memang boleh dikata didesain tanpa persiapan yang matang. Misalnya naskah akademiknya itu tidak ada, dan tidak punya naskah akademik. Pada awalnya sebenarnya yang disepakati untuk amandemen itu hanya masa jabatan presiden itu pada awalnya. Pada awalnya hanya masa jabatan presiden, tapi kemudian berkembang. Dan belakangan memang muncul teman-teman yang terlibat di dalam PAH 1 Undang-Undang Dasar 45 itu, ya memang juga setuju kalau di amandemen sama dengan beberapa usul kembali kepada naskah asli. Ya, karena ternyata orang asing ikut di dalam ya memberikan ide dan gagasan secara serius begitu. Ya, jadi nanti sesudah kembali ke asli, ya baru di amandemen. Itu adalah satu pendapat. Ya, memang hal-hal yang prinsipil di situ memang ada. Pertama mengenai soal pemilihan presiden secara langsung. Ya, itu hal yang sangat prinsip itu. Dan prinsip yang kedua bahwa calon presiden itu tadinya kan harus warga negara asli, kemudian diubah menjadi warga negara biasa, boleh keturunan, boleh pokoknya bukan yang asli. Itu yang dianggap hal prinsipil, dan itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak
ya untuk berusaha kelompok-kelompok tertentu untuk berusaha memanfaatkan pasal-pasal itu. Pasal-pasal itu. Pada masa itu memang ada asumsi-asumsi yang muncul bahwa jika presiden dipilih secara langsung, maka umat Islam atau partai Islam akan menang dalam pemilihan presiden. Ya, ternyata asumsi itu sangat keliru. Ya, asumsi sangat itu keliru. Kenapa? Karena ternyata pemilih kita kan tidak cerdas. Pemilih kan kita tidak cerdas. Secara sosiologis dan kultural, pemilih kita itu kan adalah MBS, miskin, bodoh, dan sakit-sakitan. Itu yang mayoritas. Dan itu yang menentukan suaranya bisa dibeli. Suaranya bisa dibeli. Ide Nurholis Majid yang sangat kencang dulu menyampaikan visi misi dan banyak yang terima ide itu, ternyata itu tidak laku. Visi misi tidak laku. Jadi persoalannya yang sekarang ini memang membuat ya berbagai pihak ingin supaya pasal tentang pemilihan presiden secara langsung itu juga dihilangkan. Bahkan dulu Abu Rizal Bakri minta supaya amandemen untuk mencocokkan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 45 dan pasal-pasal yang dalam undang-undang yang tidak relevan. Tapi selain di situ ada juga hal yang bagus ya, seperti di pasal tentang pendidikan itu bagus. Di pasal 28 mengenai hak asasi manusia itu kan diambil alih dari undang-undang tentang hak asasi. Ya, ini memang menarik. Undang-undang diangkat ke undang-undang dasar dan itu dianggap sangat bertentangan dengan Pancasila mengenai soal hak asasi yang bersifat sangat individualistis. Ya, padahal Undang-Undang Dasar 45 itu didesain secara kekeluargaan. Nah, jadi memang desain dasar atau semacam naskah akademiknya itu memang tidak ada. Ya, seketika saja tiba-tiba muncul satu kesepakatan. Kalau kita sebagai orang ilmu politik menganalisis ini, aktornya yang kita analisis, ya memang aktornya ya boleh dikata dibanding dengan aktor tahun 45 itu memang jauh. Ya, Undang-Undang 45 itu kan adalah Halo? Sudah selesai Prof. Anwar? Belum, macet. Ada gangguan Prof. Ada gangguan. Ya. Jadi seperti itu ya. Putus. Keluar lagi. Keluar, putus. Negara yang bisa, karena Indonesia itu kalau
dalam beberapa kitab, dalam beberapa buku, kita kan menuju pada 1000 negara. Ya, salah satu di antaranya Indonesia itu akan pecah menjadi 17 negara. Akan pecah. Dan itu ada desain untuk itu. Ada desain. Bisa saja nanti satu Undang-Undang Dasar 45 itu kalau di amandemen bisa dikatakan bahwa di satu negara berdasarkan referendum, itu bisa saja terjadi seperti itu. Setelah kita semua yang berdiskusi hari ini sudah tidak ada lagi, ya, sudah tidak ada lagi. Nah, itulah karena pendidikan politik kita, pendidikan ilmu politik kita dan aktor-aktor politik kita boleh dikata bukan yang ahlinya. Aktor politik kita bukan ahlinya. Bisa Bapak-Bapak lihat, saudara melihat sendiri. Terus terang saja saya juga merasa tidak terwakili ya. Kalau orang Sulawesi Selatan itu merasa tidak terwakili di DPR. Ya, saya merasa tidak terwakili di DPR itu. Beda rasanya ya waktu zamannya kita ya Pak. Ya, betul, Pak Askin. Ya, beda. Sekarang kita merasa siapa wakil kita ini? Walaupun saya sudah penduduk DKI, tapi saya tetap merasa siapa wakil kita di DPR. Ya, sebagai orang Sulawesi Selatan. Dan aktor-aktor itulah yang menentukan itu. Aktor itulah yang menentukan. Yang pada umumnya berlatar belakang pengusaha. Ya, atau keluarga pengusaha. Ya. Jadi itu lain, cara berpikir mereka lain yang itu. Yang sebagai hal penting misalnya adalah dimensi ideologi. Ya, ideologi yang sangat berpengaruh itu adalah pragmatisme. Pragmatisme. Andainya tidak ada Pancasila, kita akan membiarkan masyarakat ini berjalan sebagaimana arus sejarahnya. Tapi karena ada Pancasila, kita memang selalu pusing juga karena Pancasila dengan pragmatisme ini bertentangan. Ya, kalau Pak Askin mengatakan bahwa waktu sebagai hakim banyak korupsi, ya itu adalah pragmatisme. Itu adalah bagian dari pragmatisme. Ya, jadi kalau Dio Xiaoping dulu mengatakan tidak peduli kucing itu putih atau hitam, yang penting bisa menangkap tikus. Itu juga sudah banyak yang terjadi. Ya, banyak yang terjadi. Dan Indonesia juga mengalami pergeseran yang luar biasa. Jadi menghadapi pemilu tahun 2024 yang akan datang ini, ada dua kekuatan yang sekarang sedang bertarung. Kekuatan Amerika Serikat dan kekuatan Cina tentunya. Ingin ada presiden boneka. Ya, bonekanya begitu akan muncul. Ini kan tadi tidak dibicarakan ya, profil presiden yang akan datang. Ya, kita tidak, padahal ini salah satu topik dari itu. Profil presiden kita yang akan datang ini kan, ya itu kalau kita belajar secara mendalam, makin banyak buku kita baca, bahkan di YouTube ini saya sudah kirimkan satu pandangan kepada Prof. Alimin, dan di belakangnya ada muncul lagi. Kalau yang ke Prof. Alimin itu satu versus yang lain. Ingin ada presiden bonekanya. Siapa bonekanya? Apakah si A atau si B? Itu nanti kita akan lihat. Karena penduduk kita, pemilih kita itu bisa dibeli. Bisa dibeli. Saya mengalami itu. Bisa dibeli. Apa yang dikatakan misi-misi, apa yang dikatakan, apa yang ceritanya kita di kampus itu tidak terjadi di lapangan. Ya, itu Bapak-bapak dan Ibu, teman-teman profesor itu memahami itu. Ya, saya sebenarnya tidak ingin bicara ya, tapi kalau di apa namanya diminta bicara ya, saya katakan Prof. Alimin, saya membuka sajalah biar teman-teman
menyampaikan gagasannya. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan berikutnya saya persilakan Prof. Muin. Oleh para pembicara. Baik, terima kasih. Karena saya pembicara tadi pertama dan pembicara selanjutnya ini tidak ada yang kelihatannya perlu ditanggapi ya. Memang semua adalah pemikiran-pemikiran yang berlian ya. Ada dua ini, ada tiga kelihatan. Mungkin kita kerucutkan. Ada yang berpandangan bahwa setuju amandemen, isinya kembali ke Undang-Undang Dasar 45 yang asli. Pak Anwar juga setuju dengan itu, bukan setuju, tapi itu salah satu alternatif. Nanti itu yang dikemukakan orang, gitu. Ya. Nah, mungkin nanti di situ baru kita supaya sederhana, nanti di situ kita lakukan amandemen ke-6 pada saat kita tenang-tenang ya. Yang kedua, tidak menginginkan amandemen karena pandang bahwa apa yang ada sekarang ini sebenarnya masih dalam taraf yang sangat potensi untuk lebih dioptimalkan untuk manfaat. Itu yang kedua berkembang. Yang ketiga, secara politis, apakah memang yang berwenang mengamandemen ini bisa tidak mengamandemen? Pak Lomba Sultan telah memberikan skenario, 3 skenario-nya. Malah saya, inilah yang kita ingin berbicara agar yang memegang kendali ini, dalam hal ini legislatif dan eksekutif yang ada sekarang ini, mau sadar terhadap kepentingan bangsa ke depan. Tadi ada di antara kita, Pak Sultan barangkali mengatakan, kalau ini demi untuk rakyat, itu. Tapi kalau bukan untuk rakyat, oh jangan. Ya sudah pasti dalam perspektif politik hukum, ya sudah pasti itu skenario-nya adalah untuk rakyat. Tidak ada mengatakan ini untuk saya ini, ya tidak ada. Malah tidak. Maaf, saya baca Presiden Jokowi itu pernah berkata, saya tidak mau dan tidak pernah akan menjadi presiden ketiga kalinya. Saya tahu bahwa konstitusi kita itu mengatur presiden itu masa 2 kali periode. Itulah yang kita harus rawat. Pada tanggal 12 bulan 2 tahun 99 dia bilang lagi, orang menyebut saya akan menjadi presiden ketiga kali. Orang itu sesungguhnya dia tempelin saya dan sebagainya. Ya, itu pernyataan-pernyataan ini. Jadi kalau kita di situ, ya very good. Tidak mau gini. Tapi bersama saya bahkan maaf, ada beberapa teman anggota DPR MPR meyakinkan kepada saya bahwa insya Allah tidak akan jadi itu. Tapi kalau skenario yang dikemukakan oleh Pak Lomba, jangankan DPD, jangankan legislatif anggota koalisi ditambah dengan DPD, tanpa DPD pun sudah bisa. Anggota koalisi saja mandiri, kalau saya hitung-hitung ini sudah bisa kalau dia mau. Mudah-mudahan di antara anggota koalisi itu ada yang berpikir seperti pikiran tadi. Tentu kita tidak mau seperti yang
dikemukakan Prof. Anwar itu bahwa dunia sekarang ini sementara bergolut untuk ingin agar di Indonesia ini ada presiden yang bisa di apa istilah kasarnya presiden boneka. Itulah tadi sebenarnya sehingga saya tidak terlalu berani sehingga saya katakan yang ideal adalah orang yang mempunyai keberpihakan terhadap Indonesia. Kalau mempunyai keberpihakan kepada Indonesia, insya Allah dia tidak akan menjadi boneka. Dia tidak akan menjadi boneka. Dan mempunyai keberpihakan terhadap bangsa Indonesia dengan dasarnya kita sederhana sebagai alat pemersatu kita adalah Pancasila. Aman kita ini kalau sedemikian. Karena itu pun kelihatan sekarang ini kelihatan jobrak abri. Karena itu saya katakan Pak Prof. Aski mengomentari, saya punya pendapat, terima kasih Prof. bahwa saya sebenarnya setuju karena itu tidak boleh kita tidak setuju karena itu halal itu. Illegal right, sah menurut hukum itu untuk mengamandemen. Hanya apa hasilnya? Hasilnya harus rakyat. Karena produk-produk hukum itu, karena bagaimanapun juga hukum, jika tidak untuk rakyat, maka dia akan menyenserakan pemerintah dan rakyat. Jika dibuat untuk penguasa, maka dia akan menyenserakan penguasa dan rakyat. Jika dia dibuat untuk rakyat, maka dia akan membahagiakan rakyat dan penguasa. Jadi berarti yang baik adalah untuk rakyat. Tapi semua orang, semua penentu politik itu mengatakan untuk rakyat. Tapi prakteknya lain. Ada prakteknya adalah sebagai akibat yang tidak diprediksi, ada memang yang diprediksi. Oleh karena itu saya katakan perlu ada perencanaan yang matang. Apalagi Prof. Anwar mengatakan yang dulu itu memang tidak begitu matang. Kita punya perencanaan. Tetapi kalau tidak terlalu matang, tapi cukup matang dengan peristiwa yang dihadapi. Ada peristiwa yang mendorong dia untuk lebih bersatu mereka. Sekarang ini kan tidak masalah, tidak masalah. Karena amandemen itu pada umumnya dilakukan oleh sebuah negara yang keluar dari suatu komelut atau masuk kepada suatu rezim baru. Nah, ke depan ini apakah rezim mau diganti atau tidak? Atau hanya sekedar penggantian pemerintahan pada pemilu 2024? Bagi saya adalah penggantian presiden, bukan penggantian rezim. Seperti rezimnya Orde Baru dengan rezimnya Orde Reformasi. Seperti rezimnya Orde Baru dengan rezimnya Orde Lama. Memang lain, jadi harus ditata dengan landasan filosofi bernegaranya yaitu konstitusi. Jadi amandemen itu yang ideal adalah yang keluar dari suatu kemenangan, ya, pindah dari satu keadaan kenegaraan, diikuti dengan perbaikan landasan. Nah sekarang kita ini normal-normal, kok tiba-tiba ada pemikiran ada amandemen terbatas dan terbatasnya adalah memberikan peluang GBHM, memberikan peluang 3 kali. Dan bagi saya mohonlah dipikirkan baik-baik yang berwenang untuk itu karena pasal-pasal itu sangat sensitif. Seperti yang dikemukakan saya mengemukakan Prof. Anwar tadi bahwa mulanya itu amandemen dulu kita hanya akan mengamandemen masa jabatan presiden dalam sidang MPR. Nah, dia akan adendum itu aslinya tidak berubah. Ada tambahan. Mungkin saya tambahan itu menghilangkan makna asli. Tambahan itu, tapi aslinya ada. Nah, sekarang tidak, amandemen dirobek-robek, lupa sejarah aslinya sebagian. Lupa karena di amandemen dan adendum. Itu adalah tadi saya katakan bahwa itu adalah akibat situasi yang berkembang pada saat itu. Akan diselesaikan dalam sidang umum MPR. Bahkan ditambah ST MPR, 3 kali ST, sidang tahunan MPR, kedua, ketiga, dan keempat. Karena situasi berkembang pada waktu dilakukan amandemen itu. Nah ini yang saya khawatirkan kalau ini nanti menjadi liar sehingga kita punya landasan bernegara ini menjadi ya katakanlah bahasa kasarnya menjadi amburadul. Nah, saya tidak katakan di Orde Baru baik, tapi kenapa di Orde Baru betul-betul cegah itu ada perubahan Undang-Undang Dasar 45? Sesungguhnya yang dikhawatirkan itu jangan sampai dibongkar dan tidak bisa dipasang. Ya, kenapa? Karena kepentingan politik. Ada sejarah yang menunjukkan kita
Kenapa keluar dekret Presiden 5 Juni? Karena konstituante disuruh membuat undang-undang dasar yang permanen sebagaimana perintahnya undang-undang tahun 50 itu, undang-undang dasar sementara tahun 50 agar segera membentuk undang-undang dasar yang permanen. Ternyata konstituante tidak bisa membentuk, keluarlah dekret Presiden. Untung masih ada yang bisa didengar. Masih ada yang bisa didengar, kembali kepada undang-undang dasar 45. Selamatlah bangsa ini karena rakyat setuju, walaupun secara hukum ya dekret Presiden itu adalah perampasan wewenang legislatif oleh eksekutif. Nah ini sekali lagi saya kira saya setuju dengan para pembicara bahwa perlu kita teruskan diskusi ini, ya. Kalau perlu lebih terencana karena ini juga pembicaranya juga ada yang naik pesawat, ada yang ini ya. juga cukup mengacaukan situasi. Anunya juga IT-nya juga begitu ya. Jadi bisa lebih berencana, kalau bisa mudah-mudahan situasi memungkinkan sudah bisa kita ketemu. Tidak perlu 50 orang ya. Nah memang biasanya kita ini kalau ketemu antara 15 sampai 50 orang ya. Kalau kita ketemu bisa merumuskan supaya apa yang kita pikirkan ini semata-mata untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Yang terakhir ini soal ASN atau bukan ya. Saya kira Pak Lomba itu masih ASN itu, Pak Lomba itu saya lihat wajahnya masih ASN. Ya tidak terlalu lama lagi ya. Tapi sebagai warga bangsa yang dirahmati Tuhan berpikir tentang persoalan ini, mari kita berpikir ya. Ya. Jadi diskusi sejak saya terlibat di sini memang agak tidak pernah saya ingat itu bahwa saya LSM karena tidak ada juga tendensi balik itu, tapi lurus bicaranya karena tidak ada juga tendensi untuk itu. Dulu waktu mau dihilangkan tunjangan jabatan guru besar, ya untung ada Pro Anwar yang backing kita di sana. Akhirnya alhamdulillah tidak jadi dihilangkan ya. Dulu pernah akan dihilangkan dengan segala macam dalih supaya hilang itu. Kita membuat konsep dan kita kirim ke sana. Tidak tahu apa dilihat itu konsep atau tidak, tapi kita membuat pikiran-pikiran kita dari guru besar yang ada di Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa itu adalah keliru pandangan itu. Saya kira itu saja yang saya kemukakan. Jadi yang kedua, bahwa yang terakhir apa yang dikemukakan oleh Pak Abrar, ya itulah idealnya. Itulah idealnya, seperti itulah aturan mainnya kalau kita mau merubah Undang-Undang Dasar 45. Tapi yang kita khawatirkan ini adanya perencanaan yang tidak matang atau keadaannya keinginan-keinginan yang tersembunyi seperti yang dikemukakan oleh Pak Prof. Askin. Presiden mengatakan saya tidak mau, dan ini sudah tiga kali kesempatan ngomong resmi saya catat di diri saya itu ucapannya, tanggalnya, jamnya dia ngomong. Sama sekali tidak ada gejala bahwa dia, tapi yang namanya politik aja yang seperti itu, apalagi dengan berupaya terus memperbesar koalisi, ya. Nah oleh karena itu tadi maaf sekali lagi saya katakan, jika seandainya nanti ngomongan kita ini tidak mendapat respon dan tetap juga di amandemen, saya titip harapan supaya amandemen itu juga membatasi adanya koalisi supaya DPR bisa betul-betul berfungsi sebagai wakil rakyat. Saya kira itu Prof. Armin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Selanjutnya saya persilakan Prof. Faisal Halim.
Siapa? Ya. Arfi Hamid ya, Arfi Hamid. Bukan. Profesor Faisal Halim. Yang kedua dulu menjawab, baru dibuka babak berikutnya. Iya betul. Ya, silakan Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa catatan kecil. Alhamdulillah diskusi ini luar biasa, menambah wawasan kita semua. Yang pertama, saya kira kita pada paham bahwa munculnya amandemen itu karena kejenuhan pada masa pemerintahan Orde Baru. Saya kira itu awal-awalnya itu, sehingga dengan euforia reformasi maka semuanya kita bersemangat sampai tidak terkontrol lagi. Itu yang satu. Yang kedua, saya setuju tadi kembali ke aslinya, tetapi kira-kira bagaimana jalannya menghempaskan 75 pasal tambahan dari amandemen itu jadi 75 pasal, mengalahkan jumlah pasal aslinya 71%. Yang tersisa tinggal 23% aslinya dari amandemen itu. 75 Pak yang baru itu. Sehingga inilah yang agak kesulitan. Bagaimana caranya kembali mementahkan 75 pasal itu dan pasal-pasal lainnya. Ini mungkin yang perlu dikali. Tapi saya berpikir agak berat mungkin. Tapi ya kalau semuanya bisa, kalau memang ada perjuangan untuk bisa dan rakyat mengerti itu. Mungkin ini Prof. Anwar Arifin lebih banyak tahu dia, Prof. Muhammad Askin pernah jadi anggota Dewan. Sebetulnya apalagi sekarang sistem partai yang kuat. Apakah sistem seleksi anggota Dewan itu yang kemudian menjadi bakal anggota MPR cukup ketat tingkat kemampuannya, terutama kecerdasan akademiknya. Jangan-jangan banyak pengusaha yang di sana yang saya tidak mengatakan akademiknya tidak bagus, tapi ya tadi kecenderungan seperti pragmatisme yang disampaikan Prof. Anwar Arifin bisa cenderung ke situ, berbeda dengan kalau dari kalangan perguruan tinggi seperti dua tokoh kita ini, Prof. Muhammad Askin dan Prof. Anwar Arifin, akademiknya yang bagus. Saya kira ini yang memang ke depan harus menjadi. Jadi tingkat seleksi anggota Dewan di tingkat partai politik saya tidak tahu bagaimana itu sebetulnya. Apakah menerima saja siapa yang banyak uangnya dalam tanda petik bisa masuk anggota Dewan dengan suara yang banyak. Ini yang kemudian yang terakhir, saya sebetulnya sekali lagi tadi ada saya menyebut pasal 1 penambahan 4, kekhawatiran saya Pancasila tadi itu berubah menjadi Trisila lalu Ekasila, maka sebetulnya saya mengusulkan kalau bisa dia masuk dalam Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat 4 bahwa negara berdasar atas Pancasila menurut Undang-Undang Dasar 45. Menurut Undang-Undang 45 itu seperti di pembukaan, supaya tidak ditafsirkan Pancasila dalam bentuk misalnya tadi Trisila, Ekasila dan sebetulnya. Saya kira ini terima kasih banyak, luar biasa. Saya kembalikan ke Bapak Moderator, Dr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Halo, Prof. Armin, sudah? Prof. Armin. Prof. Armin. Prof. Armin, sudah, Prof. Armin. Mutil. Belum bicara. Belum bicara juga. Beli. Ya. Prof. Armin. Terima kasih Prof. Dr. Sabri Samin MAG atas tanggapan dari seluruh pembicara. Saya kira diskusi kita pada sore hari ini sangat ada komentar dari Prof. Halim, Prof. Faisal Halim. Ada. Ya, silakan Faisal Halim. Prof. Faisal, silakan Prof. Dan menghilang, Prof. Teman ini mau bicara, saya sudah sempat lari. Saya komentar sedikit. Ya, silakan. Boleh. Prof. Anwar. Ya, jadi
perlu dipertegas apa yang dikatakan Pak Muin, Prof. Muin. Tadinya cita-citanya hanya adendum saja, ya. Adendum saja satu pasal. Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, ini berkembang secara, ya saya kan pembuat undang-undang juga ya Pak Askin. Saya merumuskan satu pasal itu hanya jalan kaki pagi-pagi dengan 3 teman, 3 fraksi bersama-sama. Jadilah satu pasal di situ. Nah, jadi waktu membuat Undang-Undang Dasar 45, ya hal-hal yang semacam itu tidak bisa dihindari. Ya, dan itu coba bayangkan tambahannya 75 pasal, yang aslinya sisa 15. Jadi ini kan menarik memang. Ya, tadi itu ada pertanyaan Pak, bahwa memang sekarang ini politik kita sudah didominasi oleh saudagar, oleh pengusaha. Kalau Orde Baru oleh oleh militer, zaman dulu sebelum Orde Baru itu para politisi yang cerdas. Ya, sekarang yang muncul ini adalah para saudagar, ya, pengusaha. Dan ada tadi pertanyaan bagaimana memperoleh politisi yang punya pengetahuan akademis yang bagus. Itu sudah menjadi susah. Usaha untuk mengubah undang-undang partai politik bahwa ditentukan oleh partai berdasarkan lambang, berdasarkan waktu seperti zaman saya dengan Pak Askin, yang dipilih adalah lambang, bukan pribadi, ya, bukan individu. Itu juga gagal, ya, itu juga gagal karena hanya dengan ditunjuk oleh partai bisa terpilih orang-orang yang mempunyai latar belakang akademik yang baik. Tapi dengan berdasarkan individu yang bersaing, ya maka yang menentukan adalah modal, ya. Untuk menjadi anggota DPR misalnya, ya ada yang mengeluarkan dana sampai 10 miliar, ya paling kurang 6 miliar. Ya, kita paskin dulu barangkali tidak ada, ya. Ada itu, ya. Tidak punya, tidak ada waktu itu. Jadi tidak ada keinginan untuk korupsi gitu, ya. Tidak ada keinginan untuk korupsi, tidak ada tekanan, tidak ada. Tidak ada beban. Jadi sangat berat untuk menjadi presiden itu kan kira-kira 10 triliun, ya. Ya, kampanye presiden Amerika ya kurang lebih sama itu. Ya, itu kampanye. Ya, tapi kalau Indonesia bukan kampanyenya yang banyak. Ya, bukan kampanyenya yang banyak. Jadi sebagai riset, jadi ada ya politik kita memang politik transaksional. Transaksional. Jadi itulah yang membuat memang segala kesulitan. Jadi apa yang dicita-citakan Prof. Muin tadi itu demi untuk rakyat atau yang punya kepentingan bangsa, ya seperti itu memang. Tapi tidak sama dengan definisi kita. Kepentingan rakyat dengan definisi kita tidak sama. Ya, itu maka ya saya punya pengalaman selama 10 tahun di DPR. 3 kali ikut pemilu, 1 kali kalah. Saya kalah waktu persaingan antar individu karena suara kita hilang. Bisa dicuri. Ada yang mengatakan begini, sedangkan di sini kuda atau sapi bisa hilang. Baik kalau cuma jadi itu bisa hilang, bisa diperjualbelikan, ya. Dan itu pengalaman dan saya sudah tulis sebagian itu Pak dalam buku saya komunikasi politik saya sudah tulis dan sudah menjadi buku teks, ya. Jadi beberapa penemuan yang saya sudah tulis dalam buku. Pak Askin bisa baca buku saya yang terakhir. Pergulatan pemikiran keislaman dan keindonesiaan. Terima kasih Prof. Karena kita baca nanti.
Karena begini Pak, sekarang kalau amandemen ini ada juga ketakutan kalau amandemen lagi ini Undang-Undang Dasar bisa liar seperti kata Pak Muin, itu pasal tentang syarat presiden bisa kembali itu. Bisa kembali itu syarat. Juga bisa pasal 29 tentang agama bisa masuk lagi perdebatan untuk sesuai dengan apa syariat Islam. Ya, itu bisa juga masuk itu perdebatan itu. Jadi yang begitu-begitu memang berat sekali nih kalau itu memang mau dibuka. Memang juga barang liar. Sama dengan membuka kotak Pandora. Itu yang menjadi pikiran dari banyak kalangan. Ya, jangan coba-coba buka. Karena dikhawatirkan juga pasal itu muncul ya. Pasal itu muncul tuntutan warga negara yang memimpin negara asli, dan kemudian nanti pasal 29 juga ingin mendapatkan tambahan ya sesuai dengan Piagam Jakarta ya, seperti tadi yang dikatakan orang Jenek Ponto itu, adik saya dari Jenek Ponto ya, itu ingin memasukkan, dan itu cita-cita seperti itu tidak pernah padam ya. Saya kira itu saja tambahan lah Pak Armin ya. Sebenarnya kalau ini bisa disimpulkan dengan satu dokumen ini bagus sekali ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kira Rian Fajar itu bisa lakukan. Ya. Profesor Honor Arifin. Ya. Mana lagi yang pembicara? Profesor Muin Pak Mahmud, Profesor Sabri Samin MAG, dan seluruh pihak yang berpartisipasi dalam diskusi ini. Semua pikiran cemerlannya ini sudah kita catat semua, dan saya tidak berani menyimpulkan karena para ini pemikirannya brilian semua. Tentang sama lain sehingga disimpulkan nanti semakin salah. Karena itu saya mengembalikan kesimpulannya kepada menyimpulkan sendiri, dan saya persilakan Fajar untuk memuatnya besok sebagai pemikiran yang serius dari para guru besar dari Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan seluruh gagasan yang menginginkan amandemen ini adalah gagasan suci, bukan gagasan-gagasan yang ingin memperpanjang 3 periode. Padahal 3 periode lebih dari pasal berapa itu yang tentang pemilihan presiden itu kan bunyinya presiden dipilih presiden selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Itu oleh Soekarno ditafsirkan oleh pengikut-pengikutnya menjadi presiden seumur hidup. Oleh Soeharto menjadi presiden terus. Sehingga lahir di masanya Prof Askin ini perlu dibatasi 2 periode saja dengan merujuk pada George Washington, Presiden Amerika Serikat, yang mau dipilih ketiga kalinya, dia hanya mengatakan 2 kali saja cukup, dan ini akan menjadi catatan penting sejarah Amerika di masa yang akan datang. Thomas Jefferson juga. Ya, sehingga ketika mau dibatasi itu jabatan presiden, langsung merujuk saja pada pendiri Amerika. Saya kira itu saja yang sempat saya sampaikan. Saya tutup diskusi ini dengan Prof. Armin. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alimin. Silakan Prof. Dapatkah itu disimpulkan juga bahwa kalau Jokowi masih maju itu berarti pembohongan publik? Karena sudah 2 kali dia nyatakan. Saya mencalonkan diri jadi rektor.
Tapi ada alasannya Pak, ada alasannya saya sudah tidak mau. Tapi karena diminta oleh parpol koalisi, apa boleh dibuat Pak? Menurut sentrifugal dan sentripetal Prof, menurut saya sebesar apa sebesar pendidikan itu, sebesar itu pula keinginan kita. Iya. Kita tolak itu sebenarnya sebesar itu keinginan kita. Iya. Sama dengan analogi benci dan cinta. Ya. Kita benci seseorang, pada dasarnya sebesar itu pula potensi cintanya pada kita. Karena itu kalau maksimal kebenciannya itu berubah menjadi cinta. Harus ditularkan. Harus ditularkan karena pakarnya itu. Emang Pak Pro Army itu pakarnya, Prof. Ya, tularkan Pak. Nanti Bapak itu bisa diakui kepakaran kalau bisa menularkan kepada orang lain, terutama sahabat. Ya. Jadi ya Bapak punya tugas menularkan ke Prof Muin. Bismillah saja panggil Prof Lomba. Sudah selesai. Tidak. Bapak yakinkan dulu bagaimana caranya itu puisi-puisi cintanya menular. Oh begitu. Iya. Harus selalu diskusi dengan saya itu supaya ya. Telepon-teleponnya terlalu sibuk dengan urusan urusan rektor. Sekali-sekali itu harus ada presentasi untuk teman. Ada usul Prof? Armin? Kepada pengurus asosiasi Prof Indonesia Sulawesi Selatan, API, supaya pertemuan atau diskusi yang akan datang semakin semarak, semakin banyak, ada usulan ya. Supaya ada nilai plusnya selain mendapatkan informasi-informasi baru atau sharing pendapat, karena kebanyakan Prof yang bergabung di sini adalah yang masih aktif sebagai ASN ya. Oleh karena itu ada yang membutuhkan yang namanya sertifikat ya, sertifikat sebagai narasumber, sebagai pembahas atau sebagai penanya ya. Tidak ada Prof, sisa mengisi linknya. Di chat link, tulis nama sesuai kita akan otomatis keluar. Oh ya Prof ya. Jadi teman-teman semua yang ingin sertifikat masih terbuka ini chatnya, ini ada chat di link, coba kita buka sama-sama, agak ke atas sedikit, karena dari tadi dikirim. Oh ya Prof. Nah, ini kalau sudah ada HTTPS, tidak dapat linknya Prof. Tidak dapat linknya. Bitly sertifikat, tidak langsung saya diklik, kemudian diisi formnya. Yang paling penting itu nama dan email tak, karena di situ dikirim di email sertifikat tak. Otomatis itu Prof. Otomatis. Saya soalnya belum terdaftar di Prof. Tidak apa-apa Prof. Forum, jadi tidak dapat informasi Prof. Tidak langsung saja dia ini klik Prof. Oh ya Prof. Kasih Prof. Klik. Iya Prof. Iya Prof. Yang mana Prof ini? Buka chat dulu, buka chat, klik, naik ke atas sedikit. Kalau ada yang tertulis itu HTTPS to everyone, itu Tapi kalau pembicara tidak usah Prof, karena kita sudah bikinkan, nanti saya kirimkan tersendiri yang moderator. Semua yang bicara. Jadi kalau pembicara moderator. Narasumber. Sebagai narasumber. Prof. Alimin, kalau beda narasumber yang pembicara, Prof. Lomba bisa jadi pembicara. Jadi Oh begitu Prof, ya. Nanti saya suruh rubah Prof. Narasumber. Iya Prof. Semua bicara narasumber. Nah, kalau narasumber diundang itu. Kenapa Pak Armi tiba-tiba jadi perempuan? Hah?